di Kota Kupang, Johannes Richard Riwu. Pria yang dijuluki RR ini memiliki semangat untuk membawa perubahan bagi NTT. Memulai perantauan sejak SMA dan berkuliah di Yogyakarta, yang kini sukses mendirikan Richard Riwu Center sebagai bentuk aksi nyata sosial. Memulai karir sebagai advokat dan karir politik di Yogyakarta menjadikan semangat bagi dirinya untuk membangun NTT. Ini dia Richard Riwu dalam Sapa Caleg Kompas TV. 2024, event politik terbesar di Indonesia akan dilaksanakan, saudara. Dan itu artinya masyarakat Indonesia pasti ingin mengetahui siapa calon-calon yang nanti akan memimpin dan mengarahkan negara ini. Karena itu Sapa Caleg hadir untuk memberikan jawaban untuk Anda, saudara. Dan kita akan mengenal lebih dalam mengenai calon-calon yang nanti akan kita pilih. Bersama saya di studio sudah bergabung ada Johannes Richard Riwu atau yang biasa kita sapa dengan Bang Richard ya. Halo Bang Richard, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik, luar biasa. Bang Richard sehat ya? Sehat. Sehat pasti. Bang Richard lapar? Enggak? Karena di studio sekarang nih di depan kita sudah ada kue yang namanya kue Nagasari. Boleh loh Bang Richard ya? Ini karena saya tahu ada makna tersendiri dari kue Nagasari. Boleh dicoba mungkin ya, dipegang silakan. Nah, suka rasanya dan suka memori di dalam kue ini. Boleh diceritain Bang Richard ada apa dengan kue? Ya, ini mengingat berapa puluh tahun lalu sejak saya SD, itu orang tua saya bersama saya untuk bikin kue ini di malam hari. Di malam hari supaya besok pagi itu bisa dijual di sekolah. Oh. Jadi sekitar jam 8, jam 9 sampai jam 10 tuh masak kue. Nagasari ini. Jadi kuenya dibikin malam, lalu sebelum berangkat sekolah, kuenya dititipkan ke salah satu SMK. Oh, oke. Nanti pulang dari sekolah ngambil, lalu dihitung berapa yang laku, berapa yang tidak terjual, lalu nanti siang dijual lagi. Bersama ada kue satu namanya kue pastel namanya. Kue pastel. Ya. Jadi jualnya kue apa Nagasari? Nagasari pagi. Nanti kalau tidak laku ada sisanya dijual lagi siang sama pastel. Ini menarik ya, perjuangannya dari kecil sudah dimulai gitu ya. Betul. Bang ya. Tapi kalau bicara mengenai kesuksesannya, Bang Richard bisa dikatakan sebagai putra daerah asli NTT yang sukses merantau. Bahkan sempat kuliah juga di Yogyakarta, kerja juga di Yogyakarta gitu ya, sampai akhirnya bisa ada di Jakarta seperti ini. Boleh diceritakan mungkin asal-usul kisahnya Bang? Ya. Jadi saya dari SD sampai SMA kelas 1 itu di Kupang. Jadi SD-nya SD Negeri OTT 1 Kupang, SMP-nya SMP Negeri 1 Kupang, lalu SMA-nya SMA Negeri 1 Kupang. Nah, pada waktu naik kelas 2 itu ada pertukaran pelajar. Nah, ketika terjadi pertukaran pelajar, saya terpilih salah satu dari 3 anak-anak SMA Negeri 1 Kupang untuk studi ke Jawa. Dan memang waktu itu saya penempatannya di SMA Negeri 3 Semarang. Lalu karena ada masalah di sekolah itu, lalu saya langsung pindah ke SMA Negeri 2 Magelang. Nah, setelah berjalan waktu saya pindah ke SMA Negeri 3 Magelang sampai lulus. Nah, setelah lulus lalu saya diperhadapkan 2 pilihan. Apakah kembali ke Kupang dengan ijazah SMA atau tetap bertahan di Jawa. Karena pada waktu itu ketika kita belajar ke Jawa itu sesuatu yang tidak gampang. Tapi pada waktu itu kami yang bisa belajar ke Jawa itu bangga. Bangga bahwa dia bisa sekolah ke Jawa. Tetapi di satu sisi saya berpikir ini kalau lanjut ke Jawa biayanya dari mana? Karena orang tua minta untuk kembali ke Kupang. Akhirnya Abang melakukan? Saya memutuskan untuk tetap di Jogja. Tetap di Jogja. Oke, dengan segala keterbatasan berhasil akhirnya ya bangkit gitu ya Bang. Betul. Bahkan Abang usaha kecil-kecilan ya? Usaha kecil-kecilan. Nah Bang, dengar-dengar di sini ada yang namanya Richard Riwu Center. Nah Bang Richard mungkin bisa menjelaskan ini tentang apa? Dan motivasi dibentuknya Richard Riwu Center itu apa sih Bang? Ya, jadi Richard Riwu Center ini awalnya kami bentuk ketika terjadi PHK yang cukup besar pada saat COVID. Nah,
banyak orang yang di PHK, lalu banyak yang kesusahan makan karena memang tidak punya penghasilan. Oke. Nah, saya akhirnya melihat teman-teman dari masyarakat NTT yang ada di Jakarta yang memang sebagian besar di PHK, dirumahkan karena COVID. Lalu dari situlah saya berpikir saya kan punya lebih berkat lah. Ya, jadi akhirnya saya berpikir ya saya harus membantu masyarakat NTT yang ada di Jakarta. Oke. Nah, karena masyarakat NTT ini ada di Jakarta dan ada di komplek perumahan waktu itu di Cikarang, saya membelanjakan beras, minyak dan makanan-makanan yang pokok untuk saya bagikan kepada karyawan-karyawan yang dirumahkan ini. Oh. Ya, saya mulai dari situ. Dimulai dari Ya. situ. Tetapi sebelumnya memang saya sudah melakukan pengobatan gratis dari tahun 2005 sampai 2009 di Oke. Daratan Timur, Rote dan Sabu. Oke, nah Ya. ini menarik nih ya mengenai berobat. Tapi saya dengar juga ya saudara bahwa Bang Richard ini ada pengalaman menarik. Sempat menggendong istrinya ya Ya. untuk memberikan bantuan obat-obatan di NTT. Betul ya Bang? Ya. Itu kisahnya seperti apa? Jadi sekitar tahun 2006 atau 2007 saya udah lupa. Itu kami melakukan pengobatan gratis yang tadi saya sampaikan dari Kabupaten Rote, Sabu sampai ke Belu Melaka. Nah itu sampai di Kabupaten Kupang atau Soe ya. Itu ada sungai namanya Sungai Mutis ya. Sungai Mutis. Nah, Mutis. Jadi Mutis. kami harus menyeberang ke salah satu daerah yang terpencil dengan harus lewatin sungai itu. Nah pada waktu kami lewatin siangnya itu kami pikir belum terlalu dalam. Karena harus membawa obat ke sana. Nah ketika nyebrang sampai di sana baru ya itu basah kuyup. Karena saya tidak berpikir akan bawa baju ganti. Jadi memang itu pengalaman yang tidak terlupakan karena saya harus menggendong istri saya untuk menyeberang dari sungai itu. Nah, selain misalnya tadi aksi-aksi sosial, Ya. latar belakang Bang Richard sendiri kan bisa dibilang sebagai lawyer dan juga Ya. pengusaha. Tapi sekarang ini terjun kembali ya ke dunia politik bahkan menjadi caleg Dapil NTT 2. Bang Richard, ini ceritanya seperti apa? Apa yang melatar belakangi Bang Richard akhirnya terjun kembali ke dunia politik? Ya, awalnya memang saya sudah tidak mau menyentuh dunia politik lagi. Tetapi beberapa tokoh dari UGM menyampaikan bahwa kalau bukan kamu yang bangun NTT, lalu siapa? Saya berpikir di sisa hidup saya ini, kalau kita tidak bisa berbuat untuk banyak orang, lalu kapan? Betul. Ya, kalau bukan dari saya, lalu siapa yang kita mau naruh beban ini? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam nih ya saudara mengenai terobosan apa yang akan dilakukan oleh Bang Richard. Tapi kita akan lanjutkan obrolan ini ya Bang Richard Ya. usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Caleg.